Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Kenapa kira-kira? Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Mari sebelum kita ke proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Untuk mengurangi pikiran kita, mungkin kita refreshing sejenak ya dengan main-main lah. Setuju gak? Mainnya itu jika maka. Ada yang tahu? Gak ada. Mainnya itu misal nih, jika teman kalian mengucapkan atau mengatakan jika saya makan, nah maka jawab maka saya apalah gitu ya, paham? Bisa dimulai ya? Baik. Coba bangku kanan. Yo, yang siap. Itu tadi itu. Jika. Berdiri. Kurang keras suaranya. Yo, dijawab sampai sini. Berdiri juga. Maka saya akan tumbuh. Paham kan? Lanjut ya. Bagian sini lagi. Ayo terus, gak apa-apa. Yo, di sini. Yang bangku kiri. Bebas, yang penting di depannya ada maka. Ya. Nah, selanjutnya yang sini jika. Ayo, gak apa-apa. Bebas, gak apa-apa. Jika saya cantik gak apa-apa, terserah kalian. Sekarang kita lanjut dulu ya ke pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang materinya tentang turunnya Al-Quran. Sebelum kita ke materi ini, kita ulas sedikit tentang pengertian Al-Quran, baik secara etimologi ataupun secara epistemologi. Ada yang tahu Al-Quran, pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara etimologi? Ada yang tahu secara epistemologi? Banyak. Salah satunya. Membaca. Tunjuk. Membaca atau qiraah. Ya.
secara terminologi. Ada banyak ya pengertian Al-Quran secara terminologi. Salah satunya adalah Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafal, yang berbahasa Arab. Jadi ada banyak pengertian tentang Al-Quran, baik secara etimologi ataupun secara terminologi. Simpelnya secara bahasa itu adalah qiraah atau membaca. Qiraah yang disebutkan oleh Al-Liyani berpendapat bahwa Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qiraah, yang berarti membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas secara bahasa yaitu qiraah atau membaca. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, di sini ada beberapa pengertian dan juga ada beberapa pendapat dari para ahli. Dari Muhammad Abduh menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara. Kemudian Subhi Saleh, kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat. Jadi Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya itu mengandung mukjizat. Menurut Subhi Saleh. Kemudian Syekh Muhammad Hudairi baik berpendapat bahwa lafal atau firman Allah SWT yang berbahasa Arab. Jadi secara tidak langsung Al-Quran ini adalah bacaan yang mengandung atau yang berbahasa Arab. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang turunnya Al-Quran. Innalillah. Ada yang tahu gak waktu turunnya Al-Quran berapa lama? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan dan 22 hari Al-Quran ini diturunkan. Pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Bertepatan dengan 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Haji Wada atau tahun 10 Hijriah. Jadi bertepatan juga dengan tahun Hijriah, tahun ke-10. Nah, kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat Jibril
untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa ayat Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi surat Al-Alaq merupakan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad kepada yang melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian isi dari surat Al-Alaq tersebut yaitu di sana ditekankan bahwa manusia ini dituntut untuk membaca. Jadi surat pertama yang turun yang artinya atau terjemahannya itu adalah membaca atau bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sumber darah. Kemudian bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha kuasa yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dalam ayat ini ditekankan bahwa manusia ini diperintahkan untuk selalu membaca. Karena pada saat itu, pada saat zamannya Nabi Muhammad SAW, masih banyak umat manusia yang belum bisa membaca. Jadi mungkin ini salah satu penyebab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran surat Al-Alaq ini kepada Nabi Muhammad karena keadaan yang pada waktu itu. Nah, kemudian terdapat perbedaan antara para ulama tentang kaifiyah turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan ini Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari. Kemudian Al-Quran diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam waktu 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam waktu 23 tahun pada tiap-tiap malam. Nah, pendapat yang kedua ini Al-Quran ini diturunkan pada 20 malam Lailatul Qadar atau selama 20 tahun. Ada juga yang mengatakan atau 23 kali malam Lailatul Qadar dalam waktu 23 tahun. Jadi selama bulan puasa atau selama malam Lailatul Qadar, Al-Quran ini diturunkan. Jadi secara tidak langsung Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian di malam Lailatul Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur. Kemudian Al-Quran ini juga diturunkan dari awal sampai akhir secara lengkap. Yang kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur. Paham? Ya, bagus. Sekarang tentang penulisan dan kodifikasi Al-Quran, yaitu tentang bagaimana proses penulisan Al-Quran baik dari masanya Nabi Muhammad sampai sekarang. Di sini ada 3 fase. Ada 3 fase bagaimana proses penulisan Al-Quran dan kodifikasinya. Fase pertama masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase kedua pada masanya Abu Bakar.
Kemudian terakhir siapa? Nah, pada fase pertama ini Al-Quran masih belum ditulis, masih belum dibukukan seperti yang sekarang. Namun akan tetapi pada waktu itu, pada zamannya Nabi Muhammad SAW, banyak penghafal dari para sahabat. Lalu dari mana para sahabat itu kok bisa menghafalnya? Dari mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah membaca satu ayat saja, satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah, maka sama para sahabat itu langsung dihafal. Kemudian agar hafalannya itu tidak hilang, maka para sahabat itu berinisiatif untuk ditulis dengan sarana yang apa adanya, seperti pelepas kurma dan lain semacamnya. Ada juga yang di atas batu. Pada fase kedua, jadi pada fase pertama ini lebih banyak para sahabat yang menghafal atau penghafal para sahabat yang banyak. Nah, pada fase kedua, pada masanya Abu Bakar, ini sudah mulai ditulis melalui pendapat dari Umar bin Khattab. Jadi pada waktu itu, pada masa kepemimpinannya Abu Bakar Siddiq, ada banyak peperangan yang dimana peperangan itu menyebabkan banyak para penghafal itu wafat. Jadi dengan terjadinya peperangan, maka banyak juga penghafal Al-Quran yang wafat, yang meninggal di peperangan tersebut. Nah, ada salah satu sahabat yang memang itu betul-betul penghafal Al-Quran yang sangat sangat baik lah, yang kemudian oleh Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengambil ilmu dari beliau. Nah, nama sahabat itu adalah Salim, bekas budak Abu Hudzaifah. Nah, mengenai penulisan Al-Quran, sebenarnya ini merupakan masukan daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mengusulkan atau menyampaikan pendapatnya kepada Abu Bakar Siddiq untuk bagaimana Al-Quran ini ditulis, yang dimana ayat-ayatnya masih terpisah-pisah. Nah, usulan pertama ditolak oleh Abu Bakar karena Abu Bakar takut dosa. Kemudian Umar bin Khattab ini mengusulkan kembali pendapatnya untuk bagaimana jika Al-Quran yang terpisah-pisah ini yang ditulis oleh para penghafal sahabat, para sahabat yang menghafal, ini ditulis kembali dalam satu mushaf. Maka dari itu Abu Bakar langsung memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang terpisah-pisah dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Kemudian pada fase ketiga, yaitu pada fasenya Utsman bin Affan, Al-Quran ini sudah menjadi sempurna, sehingga kaum muslimin bisa membacanya, begitu. Paham? Nah, sekarang karena
waktunya sudah sampai ya. Sampai dia. Sebelum ditutup, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Pada masanya siapa Al-Quran ini menjadi satu mushaf yang sempurna? Ya, betul. Pada masanya Utsman bin Affan. Kemudian pada masanya Abu Bakar Siddiq, siapa sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk menimba ilmu darinya? Salim. Bekas budak siapa? Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena pembelajaran materi ini sudah dijelaskan, maka mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.